Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum jami'an? Tayyib, alhamdulillah bil khair. Hanabda dirusatana bi qiratil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi bahasa Arab ya. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari pengertian fi'il, maka untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari aqsamul fi'li atau pembagian fi'il. Ustazah akan memberikan tujuan dari pembelajaran bahasa Arab pada pertemuan kali ini. Adapun tujuan pembelajaran bahasa Arab pada pertemuan kali ini yakni menganalisis gagasan dari teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema al-hayatul yaumiyah dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal aqsamul fi'li. Materi intinya yang akan kita pelajari hari ini adalah aqsamul fi'li atau pembagian fi'il. Fi'il dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut atau biasa kita sebut dengan kata kerja. Ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi aqsamul fi'li yakni atau bermakna pembagian kata kerja. Dalam bahasa Arab fi'il dibagi menjadi beberapa. Nah, kali ini kita akan mempelajari aqsamul fi'li berdasarkan waktu. Jadi aqsamul fi'li atau pembagian fi'il dalam bahasa Arab berdasarkan waktu itu dibagi menjadi 3. Oke, yang pertama yakni fi'il maudhi. Ma huwa al-fi'il maudhi? Oke, di tampilan PowerPoint-nya sudah ada ya. Al-fi'lul maudhi yakni madalla ala wuqu'i fi'lin fi zamanil maudhi. Fi'il maudhi adalah kata kerja yang menunjukkan terjadinya pekerjaan pada masa lampau. Jadi yang namanya fi'il maudhi itu adalah kata kerja yang kejadiannya itu sudah terjadi atau di masa lampau seperti itu. Saya berikan contoh kata zahaba. Contoh yang pertama adalah kata zahaba. Zahaba dalam bahasa Indonesia diartikan telah pergi. Oke. Contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua adalah kata qara'a. Artinya telah membaca. Nah, contoh yang ketiga adalah jalasa. Artinya telah duduk. Kalau kita perhatikan contoh-contoh dalam fi'il maudhi berarti atau diartikan telah. Karena fi'il maudhi adalah suatu kata kerja yang menunjukkan pada kejadian lampau. Jadi semua fi'il yang masuk dalam kategori fi'il maudhi ketika kita mengartikan dalam bahasa Indonesia, kita mengartikannya telah. Seperti tadi, saya ulangi lagi. Zahaba artinya telah pergi, qara'a telah membaca, jalasa telah duduk. Oke. Selanjutnya, pembagian fi'il yang kedua adalah fi'il mudhari. Ma huwa fi'il mudhari? Nah, di situ di tampilan PowerPoint juga sudah ada al-fi'lul mudhari, yakni ma dalla ala wuqu'i fi'li fi zamani hadir au mustaqbal. Artinya, fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan terjadinya pekerjaan pada masa sekarang atau yang akan datang. Jadi perbedaannya untuk fi'il mudhari waktunya adalah sekarang atau yang akan datang. Oke, contohnya kata yang pertama adalah yadhhabu. Kata yadhhabu kita bisa mengartikan sedang pergi atau bisa juga akan pergi. Jadi bisa sedang terjadi kejadiannya, sedang pergi, atau yang akan datang akan pergi. Contoh yang kedua, yaqra'u. Artinya sedang membaca atau bisa juga diartikan akan membaca. Contoh yang ketiga adalah yajlisu. Artinya sedang duduk atau akan duduk. Jadi untuk fi'il mudhari sendiri kita bisa mengartikan
waktunya itu dua, bisa sekarang atau sedang terjadi, atau juga yang akan datang, sedang atau akan, seperti itu. Jadi jelas ya, pembagian fi'il yang kedua adalah fi'il mudhari. Tadi yang pertama adalah fi'il maudhi, dan yang kedua adalah fi'il mudhari, dan yang terakhir adalah fi'il amar. Nah, ma huwa al-fi'il amar? Fi'lul amri yakni ma dalla ala talibin wuqu'i fi'li minal fa'ilil mukhatabi bi ghairi lamul amri. Nah, jadi pengertian fi'il amar adalah kata kerja yang menunjukkan terjadinya pekerjaan dari mukhatab atau orang kedua tanpa menggunakan lamul amri. Secara singkat, fi'il amar itu bisa dikatakan fi'il amar adalah kata kerja yang menunjukkan kata perintah. Oke, jadi intinya seperti itu ya. Fi'il amar adalah kata perintah. Contohnya, contoh yang pertama, idhab, artinya pergilah. Contoh yang kedua, iqra, bacalah. Dan contoh yang ketiga adalah ijlis, duduklah. Jadi semua yang masuk dalam kategori fi'il amar menunjukkan kata perintah. Kalau kita perhatikan lagi ya, contoh-contohnya itu tadi ada idhab, kemudian ada iqra, kemudian adalah ijlis. Kalau kita perhatikan lebih seksama lagi, huruf terakhirnya itu adalah sukun. Jadi itu bisa jadi kata kunci dalam fi'il amar. Jadi kata-kata yang masuk dalam fi'il amar, tanda-tandanya adalah kata terakhirnya atau huruf terakhirnya, maksudnya huruf terakhirnya itu disukun. Contohnya idhab, pergilah. Kemudian iqra, bacalah. Dan yang terakhir adalah ijlis, duduklah. Nah, jadi khulasah pada pertemuan kali ini atau rangkuman pada pertemuan kali ini, aqsamul fi'li atau pembagian fi'il itu ada 3. Yang pertama adalah fi'il maudhi, yang kedua ada fi'il mudhari, dan yang ketiga ada fi'il amar. Fi'il maudhi menunjukkan masa lampau, fi'il mudhari sekarang atau yang akan datang, dan fi'il amar menunjukkan kata perintah. Bisa dipahami? Bisa. Fahimtum? Fahimna. Thayyib, syukran. Hadza yakfi minni, syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.